namanya domba wannabe. Jadi kalau saya melihat ayat ini, di perikop ini, hal pengajaran yang sesat, eh, yang lebih ngeri barangkali bukan serigala yang menyamar jadi domba, tapi yang lebih ngeri kalau orang yang melakukan mujizat-mujizat ini adalah orang yang berpikir bahwa dia adalah domba, tapi sebetulnya serigala. Paham ya? Kenapa dia menganggap diri dia domba? Ya kita bisa lihat di ayat ke 22. Kenapa saya bisa bilang mereka menganggap diri mereka domba? Di ayat 22, waktu mereka bertemu Tuhan di hari terakhir, orang-orang ini berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, pada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ini, orang-orang ini berpikir, saya sudah melakukan banyak perbuatan ajaib, banyak mujizat di dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan. Dan dia berpikir, saya adalah dombanya Kristus. Dan waktu hari penghakiman, dia menganggap saya pasti akan masuk dalam kerajaan surga. Saya pasti akan diterima. Jadi orang-orang ini berpikir, nama saya sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Dan saya memang ada bagian dalam situ, saya adalah dombanya Kristus. Tapi ternyata, Yesus bilang di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi teman-teman bayangin ya, orang mungkin yang menganggap dirinya adalah domba dan dia melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, tapi Yesus berkata, aku nggak pernah kenal kamu, dan apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa dikatakan perbuatan yang jahat? Padahal doain orang, menyembuhkan orang, melakukan mujizat dan lain-lain. Tapi Yesus bilang, perbuatan-perbuatan kamu jahat. Di ayat 21 ya, kita kembali di Matius 7 ayat 21. Jadi ini kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi di sini Yesus dengan jelas menyatakan, ya sama seperti di ayat sebelumnya tadi dalam Lukas 10. Kamu bisa lakukan mujizat, bisa lakukan banyak pekerjaan besar. Walaupun ya orang ini ya bukan di dalam masih bisa lakukan mujizat, walaupun bukan dalam nama Tuhan, bukan dalam kuasa roh Allah, ya bisa ada banyak mujizat terjadi. Ya bahwa ukuran seseorang, apakah dia diterima dalam kerajaan Allah atau enggak, bukan dari banyaknya mujizat atau perbuatan ajaib yang bisa dia lakukan dalam hidupnya. Tapi di sini, Yesus berkata di ayat 21, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tadi kembali yang pertama di Lukas 10, bersukacitalah kalau nama kamu tercatat di surga. Di sini Yesus juga menyatakan hal yang sama. Orang yang akan masuk dalam kerajaan surga, kalau dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sederhana. Kehendak yang mana? Apakah yang tadi mujizat-mujizat dan perbuatan besar dan ajaib? Bukan. Jadi melakukan kehendak Bapa yang mana yang dimaksud oleh Yesus? Supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Ya jawabannya cuma satu, kehendak Bapa itu. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan ya, Yesus turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Apa itu kehendak Bapa? Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa itu orang yang diberikan kepada Yesus dan akan dibangkitkan pada akhir zaman? Di ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.